Indra Safri sekarang ini eh, berbeda dengan Indra Safri yang dulu. Dulu kalau saya melihat ya, Indra Safri itu, permainan Indra Safri itu yang dikembangkan itu lebih menekankan kepada ball possession ya, penguasaan bola. Nah, pemainnya itu hanya mutar-mutar aja gitu, mutar-mutar aja udah sampai depan gawang mundur lagi, bahkan sampai ke menjaga gawang lagi di sini kayak gitu, mutar-mutar, sehingga apa itu jarang sekali melakukan tembakan-tembakan ke arah gawang. Itu dulu seperti itu ya, ini menurut pendapat saya seperti itu. Tapi sekarang ini berbeda. Ketemu lagi dengan saya Stanley Tresno di Stanley Tresno Channel. Saya sangat senang sekali ya, baru kali ini saya menyaksikan timnas Indonesia tampil begitu super ya, begitu luar biasa, begitu menghibur ya. Jadi saya tidak tahan untuk tidak berkomentar ya, melihat prestasi timnas U22 di SEA Games. Nah, di sini saya akan mengomentari, memberikan tanggapan, sekaligus mengapresiasi timnas Indonesia di SEA Games 2023 Kamboja. Bisa saya katakan bahwa di sini timnas kita itu sukses, sangat sukses untuk SEA Games 2023 Kamboja kemarin ya. Suksesnya di sini bukan hanya sekedar meraih medali emas, tetapi di sini saya melihat penampilan timnas U22 di bawah pelatih Indra Safri ini kemarin tuh penampilan mereka itu luar biasa. Mereka begitu konsisten ya, terutama yang terakhir ya, penampilan melawan Thailand itu yang menurut saya sangat paling luar biasa menurut saya adalah penampilan saat melawan Thailand. Mereka begitu percaya diri, kelihatan begitu matang sekali. Mereka kelihatan sangat enjoy ya, dimana terutama saya melihat Marcelino Ferdinand di situ bisa sangat menikmati ya, bisa bebas bermain, mengendalikan permainan. Begitu juga dengan Rizky Ridho. Samping itu juga semangat juangnya luar biasa. Jarang melakukan kesalahan-kesalahan, salah umpan dan sebagainya, itu jarang sekali, kelihatan sangat eh, sempurna ya ketika melawan Thailand ya. Jadi penampilan timnas kita itu pada waktu di Kamboja itu dari pertandingan pertama, kedua sampai terakhir melawan Thailand itu menurut saya justru grafiknya makin meningkat, permainannya makin bagus, makin enak ditonton seperti itu menurut saya ya. Dan ketika itu berujung dengan uh, medali emas, nah itu puncak dari proses yang semakin matang, semakin berkualitas. Nah di sini saya akan menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi mereka itu. Pertama dari materi pemain, yang kedua dari pelatih, dan yang ketiga dari faktor penonton ya. Dari sisi pemain, saya melihat hampir semua pemain timnas U22 kemarin itu penampilannya sangat luar biasa. Mereka punya visi ya, punya ketahanan fisik yang luar biasa, endurance-nya luar biasa. Kemudian kerjasama timnya bagus. Mereka tidak lagi tergesa-gesa untuk ketika membawa bola, tidak lagi tergesa-gesa untuk melakukan serangan. Nah, ketika mereka berada di kotak penalti dan pertahanan lawan, itu mereka tidak kebingungan gitu. Ini menurut saya ini sebuah perkembangan yang bagus. Nah, ketika berada di daerah pertahanan sendiri, mereka juga begitu rapat ya. Mereka begitu rapat. Terus transisi negatifnya itu bagus sekali, cepat sekali. Dan mereka tidak membiarkan musuh itu berlama-lama membawa bola ketika berada di area pertahanan kita. Nah, ini luar biasa, dan di situ satu orang dikepung bisa 5 sampai 6 orang, ini sangat luar biasa. Nah, ini menurut saya dari sisi pemain mereka menunjukkan kualitas yang luar biasa, mentalitas yang luar biasa, kerjasama tim dan punya visi. Dan mereka juga tidak mudah terprovokasi. Ya, ini beda dengan sebelum-sebelumnya yang mereka mudah terprovokasi seperti itu sehingga gampang kena kartu
kuning atau bahkan kartu merah. Nah, kalau yang di kasus dengan Thailand tuh, melawan Thailand tuh memang sudah kebangetan gitu ya. Jadi ada satu yang akhirnya terkena kartu merah, dan itu pun bersama-sama dengan Thailand yang kena kartu merah juga gitu loh. Tapi secara umum mereka tampil dewasa dan mereka punya visi. Hanya beberapa orang saja yang saya melihat itu mereka punya power, mereka begitu ngotot, pinter mencari bola, tapi ketika dia membawa bola kebingungan mau diumpan siapa dan sebagainya. Ketika masuk ke kotak penalti lawan, daerah pertahanan lawan, itu sudah kebingungan. Itu hanya beberapa orang saja, tapi saya pikir 90% mereka sudah punya kematangan di situ, mereka punya visi. Dan Marcelino di sini ketika melawan Thailand terutama itu dia begitu enjoy, mengatur serangan dengan bagus, kapan harus menyerang, kapan harus dimainkan dulu bolanya, seperti itu luar biasa. Dan yang lainnya juga seperti itu ya. Antara pemain yang satu dan yang lainnya itu tidak begitu jomplang ya, kualitasnya nggak begitu jomplang. Itu terbukti ketika Pratama Arhan tidak bisa masuk, tidak bisa main melawan Thailand. Permainan tidak begitu turun drastis ya, bahkan Dewangga di situ bisa tampil luar biasa gitu, sehingga secara tim kualitas permainnya tidak begitu nggak begitu kelihatan turun ya ketika Pratama Arhan tidak bisa bermain. Dari permainan ke-1 ke pertandingan ke-1, ke-2 dan seterusnya itu mereka semakin kelihatan saling memahami, chemistry-nya semakin kelihatan di situ. Dan secara individu juga semakin meningkat kualitasnya, permainannya gitu. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Bagaimana timnas kita bisa menemukan pemain-pemain yang secara kualitas, kematangan, kedewasaan, juga secara fisik, endurance-nya bagus. Itu menurut saya itu tidak lepas dari ketatnya Liga 1. Kemudian kesempatan anak-anak muda itu, pemain-pemain muda itu bisa bermain di Liga 1. Nah, kenapa mereka bisa bermain di Liga 1? Juga karena mereka berkualitas. Saya melihat ini sejak era Sintayong ini ya. Anak-anak muda ini mereka bisa berkompetisi dengan fair begitu, sehingga tidak ada katakanlah pemain yang dibilang ini pemain yang diistimewakan gitu, nggak ada. Sehingga semua berkompetisi dengan fair, dengan terbuka, dengan demokratis seperti itu, sehingga mereka setiap saat ada kesempatan untuk masuk ke timnas. Dan ketika itu terjadi, maka mereka bisa menampilkan mengeluarkan seluruh kemampuannya gitu, sehingga dan itu ketika mereka bermain bagus, maka mereka tentu saja dilirik oleh klub-klub di Liga 1, sehingga mereka punya kesempatan untuk berkompetisi di sana dalam waktu yang lama, dan sehingga itu meningkatkan kualitas permainannya, kemudian juga kematangan, kedewasaannya, kerjasama timnya seperti itu. Nah, jadi di sini saya melihat kehadiran Sintayong tuh berpengaruh terhadap kemunculan anak-anak muda, pemain-pemain muda yang berprestasi. Juga dengan adanya naturalisasi. Nah, dengan adanya naturalisasi ini menimbulkan persaingan yang terbuka, sehingga pemain-pemain lokal begitu mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa bersaing dengan pemain-pemain naturalisasi itu. Nah, dari situlah meskipun kemarin tidak ada pemain naturalisasi, nah, tapi kualitas pemain-pemain lokal ini juga tidak lepas menurut saya, tidak lepas dari bagaimana mereka harus menunjukkan kualitasnya tidak kalah dari pemain naturalisasi, sehingga dari situlah kemudian kualitas mereka meningkat. Jadi persaingan yang fair, persaingan yang terbuka, tidak ada anak emas di situ. Nah, itu membuat pemain-pemain ini, terutama pemain muda ini, untuk berlomba-lomba bagaimana mereka bisa ditarik, dipanggil ke timnas. Nah, di situ menurut saya. Kemudian dari sisi pelatih ya. Dari sisi pelatih menurut saya Indra Safri sekarang ini
eh, berbeda dengan Indra Safri yang dulu. Dulu kalau saya melihat ya, Indra Safri itu, permainan Indra Safri itu yang dikembangkan itu lebih menekankan kepada ball possession ya, penguasaan bola. Nah, pemainnya itu hanya mutar-mutar aja gitu, mutar-mutar aja udah sampai depan gawang mundur lagi, bahkan sampai ke menjaga gawang lagi di sini kayak gitu, mutar-mutar, sehingga apa itu jarang sekali melakukan tembakan-tembakan ke arah gawang. Itu dulu seperti itu ya, ini menurut pendapat saya seperti itu. Tapi sekarang ini berbeda. Karena ini meskipun menurut saya memang sekarang ini tidak terlalu menekankan penguasaan bola, tetapi ketika menguasai bola itu tidak tergesa-gesa untuk secepatnya membawa ke apa itu, menyerang. Tidak seperti itu. Tapi ketika sudah berada di daerah pertahanan lama, itu sekarang ini berujung pada attempt atau usaha untuk menembak ke arah gawang. Nah, ini bedanya dengan yang dulu. Ini menurut saya ini tidak lepas dari apa ya, hampir mirip strateginya Sintayong. Jadi kalau saya melihat seperti itu ya. Dan di sini terutama ketika melawan Thailand kemarin itu sangat kelihatan sekali ya, ketika pegang bola itu mulai dari bawah itu membangun serangan mulai dari bawah itu begitu percaya diri, tidak tergesa-gesa, dan apa itu bahkan bisa bermain-main dengan bola sendiri. Nah kayak gitu, begitu menikmati. Kemudian di sini juga Indra Safri kelihatan sekali leadershipnya, bagaimana dia membuat pemain kita itu menjadi lebih dewasa, tidak mudah terprovokasi. Bahkan Indra Safri ketika terjadi chaos katakanlah gitu ya, kerancuan itu dia menunjukkan kedewasaannya waktu bersalaman dengan pelatih Thailand. Nah, dia di situ kelihatan bahwa secara psikologis Indra Safri lebih menang ketimbang pelatih Thailand ya, karena dia di situ kelihatan dia Indra Safri yang berinisiatif bersalaman. Nah, disitulah kemenangan Indra Safri ya, secara mental sudah di atas pelatih Thailand waktu itu. Nah, disinilah yang menurut saya itu tentunya berdampak pada penampilan pemain kita ya, dari sisi pelatih. Ketika dari sisi pelatih sudah begitu percaya diri, begitu menguasai psikologi lawan ya, pelatih lawan, maka pemain kita juga tentunya muncul kepercayaan diri, ketenangan gitu. Nah, itu penting ya. Jadi di sini leadership Indra Safri kelihatan sekali. Nah, di sini juga Indra Safri memilih pemain itu menurut saya juga tepat ya. Siapa yang harus diturunkan ketika melawan Thailand itu. Dia menurunkan pemain yang punya visi, tidak hanya sekedar punya power ya, tidak hanya sekedar apa itu, punya nafsu bermain gitu ya, tapi dia pilih pemain yang punya visi dan pemain yang tidak egois seperti itu ketika melawan Thailand itu. Nah, itulah menurut saya juga tim pelatih di sini berhasil meramu pemain yang siapa-siapa yang harus tampil ketika melawan Thailand. Itu menurut saya itu luar biasa. Kemudian yang terakhir itu kaitan dengan penonton. Penonton di sini juga mempengaruhi permainan, kalau menurut saya. Jadi ketika kita main di Kamboja, itu penonton kita kan nggak terlalu banyak ya, tidak mendominasi. Di sini menurut saya ada nilai positifnya. Nilai positifnya itu apa? Ketika penonton kita hanya tidak mendominasi ya, ketika penonton kita tidak mendominasi, itu pemain kita itu tidak kemudian terprovokasi ya, dalam tanda kutip terprovokasi untuk cepat menyerang gitu loh. Nah, tapi dia apa pemain kita ketika membangun bola ya, mereka mempermainkan sewajarnya saja gitu.
Beda dengan kalau itu main di Indonesia gitu ya. Itu ketika pemain kita membawa bola itu penonton begitu riuh. Nah, ini mendorong pemain kita untuk cepat-cepat naik ke atas gitu, naik-naik menyerang gitu. Cepat-cepat membawa bola ke depan atau cepat mengarahkan bola ke depan sehingga permainan jadi tergesa-gesa, tidak terkoordinasi dengan baik dan seperti itu. Jadi menurut saya dengan kita main di Kamboja di mana penontonnya itu tidak terlalu mendominasi, itu ada nilai positifnya. Nilai positifnya apa? Yaitu tadi pemain kita tidak buru-buru untuk membawa bola ke depan, atau buru-buru menyerang seperti itu. Tapi mengontrol permainan, ya, mendelay kayak gitu itu sehingga tenaganya juga bisa diatur ya, kapan harus menyerang dan sebagainya itu bisa diatur, tidak habis cepat habis gitu. Nah, itu terbukti ketika melawan Thailand itu secara fisik ya kita lebih bagus gitu ya, karena kita mengendalikan permainan ya, bisa mengatur ritme seperti itu sehingga tenaga bisa dihemat. Nah, ketika secara psikologis kita juga akhirnya di atas mereka, ya sudah, kita benar-benar menguasai permainan itu. Jadi di sini dari kalau saya melihat dari sisi penonton itu dengan dukungan penonton yang tidak terlalu dominan, meskipun di sana kan terlihat juga dukungan penonton ya. Justru ketika melawan Thailand itu sepertinya penonton lebih berpihak ke Indonesia itu ya. Nah, itu menurut saya juga itu membantu pemain kita untuk lebih percaya diri, tapi juga karena tidak terlalu dominan, jadi juga mereka tidak terlalu berburu-buru untuk keluar menyerang begitu. Nah, jadi menurut saya ini faktor-faktor inilah yang menjadi kunci sukses ya. Nah, itu menurut saya ya, faktor pemain, faktor pelatih, dan juga faktor penonton, ketiganya sangat mendukung untuk timnas kita berprestasi di SEA Games 2023 Kamboja kemarin. Dan tentu saja saya tidak lupa mengucapkan profisiat ya, selamat kepada timnas semua, untuk semua pemain, juga untuk tim pelatih, juga untuk PSSI. Begitu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan terima kasih sudah berkenan menyaksikan konten ini, video saya sampai selesai. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.